Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui RSUD Dr. Pratomo Bagan Siapi-Api mendapat bantuan 2 unit pembangunan gedung dari Kementerian Kesehatan tahun 2025. Dengan bertambahnya pembangunan gedung itu semakin meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pembangunan gedung tersebut diantaranya gedung hemodialisa yang terletak di Jalan Pratomo, tepatnya di depan SMP swasta Batu Hampar Bagan Siapi-Api. Gedung tersebut dikerjakan oleh CV Bindakawan yang dikerjakan selama 120 hari kalender. Sementara anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan gedung itu sebesar 2 miliar lebih, yang berasal dari dana DAK Kementerian Kesehatan tahun 2025. Selain itu, Pemda Rohil yang diperuntukkan untuk RSUD Bagan Siapi-Api juga mendapat pembangunan gedung sitotoksi yang terletak di Jalan Pahlawan, tepatnya di sebelah ruang IGD RSUD. Pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh CV Rajawali Prima Jaya Abadi dengan waktu pengerjaan selama 120 hari kalender. Gedung itu dibangun menggunakan dana alokasi khusus atau DAK sebesar 1.326 juta rupiah. Dari Kementerian Kesehatan, saat ini pengerjaan pembangunan 2 gedung itu sudah berkisar 70% dan saat ini terus digesa pembangunannya. Direktur RSUD Dr. Pratomo Bagan Siapi-Api, Dr. Tribuana Tungga Dewi mengatakan saat ini pembangunan 2 gedung tersebut masih terus dikerjakan, di mana pembangunan gedung hemodialisa diperuntukkan untuk pelayanan pasien cuci darah, sebab saat ini jumlah pasien yang cuci darah terus meningkat, di mana sebelumnya berkapasitas 8 tempat tidur, maka dengan gedung baru bisa mencapai 15 tempat tidur dan maka dalam 1 hari kita bisa melayani 30 pasien. Sementara untuk pembangunan gedung sitotoksi diperuntukkan untuk penyakit kanker. Dirut RSUD berharap dengan hadirnya 2 gedung baru tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Makanya saya mengalihkan ruang laboratorium ini ke bangunan baru supaya ini gedung CT scan ini terkonsentrasi menjadi ruang diagnostik. Jadi di situ nanti CT scan, mamografi, foto ronsen, USG di situ jadi satu. Makanya saya bangun gedung baru dengan menggunakan dana BLUT rumah sakit. Sudah yang gedung untuk pembangunan labor itu sudah difungsikan. Cuman untuk CT scan belum kita fungsikan karena kita menunggu alat hibah dari Kementerian Kesehatan. Jadi alat ini berupa alat hibah oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pemenuhan layanan stroke. Tuh. Kita dokternya sudah siap, tenaganya sudah siap, tinggal menunggu alatnya saja yang dihibahkan Kementerian Kesehatan dengan kita. Tuh. Tahun ini kita lakukan pembangunan gedung hemodialisa dan gedung sitotoksit. Ini menggunakan anggaran DAK 2025 Kementerian Kesehatan. Ya, gedung hemodialisa itu kita gunakan untuk pasien-pasien cuci darah kita yang saat ini juga sudah meningkat, ya. Sudah usia muda juga tidak pandang bulu lagi, sekarang usia yang muda pun sudah ada. Itu jadi kita karena kebutuhan kita meningkat akan layanan cuci darah, maka kita atas bantuan anggaran DAK kita pindahkan ke belakang bangunan baru. Jadi kita tambahkan jumlah tempat tidur. Selama ini kan kapasitas tempat tidur kita untuk cuci darah hanya 8. Ini insya Allah kita bisa jadi 15. Tuh, ya. 3 shift. Jadi kita nanti upayakan 1 hari itu minimal 30 pasien sudah bisa kita layani untuk cuci darah. Tergantunglah dengan selanjutnya. Untuk fasilitas yang lain kayak alat, kayak tenaga, ada. Kalau untuk cuci darah kita memang pelayanan ini sudah jalan, ya. Kita punya dokter spesialis yang sudah kita sekolahkan khusus untuk cuci darah, baik dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter umum. Petugas-petugasnya kita juga sudah kita latih khusus untuk pelayanan ini. Cuma memang bangunan kita akan terkendala, bangunan memang sudah tidak layak, makanya kita bermohon kemarin ke pusat supaya ada pembangunan baru. Jadi itu tidak ada masalah lagi. Cuma nanti peralatan alat ini kan cukup mahal, jadi kita alatnya nanti KSO aja dengan pihak ketiga untuk
alat yang gedung yang baru ini gitu. Karena kalau kita beli rasanya nggak kuat juga kita gitu. Kali-kali. Selain menambah ruang pembangunan, saat ini RSUD Protomo Bagan Siapi Api juga telah menyekolahkan beberapa dokter yang kemudian akan ditempatkan di RSUD Protomo. Selain itu, sejumlah perawat juga dilatih khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Rokan Hilir, Jelius melaporkan.